Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sakacca etam manggalamuttamang. Membahas dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Ya baik, terima kasih kepada Saudari Sheni yang telah mengawali Dhamma Sekacca pada malam hari ini, dan yang saya hormati Rama Ramani, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, selamat malam semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Sesuai dengan apa yang telah disampaikan, malam ini kita akan membahas tentang salah satu alam kehidupan yang disampaikan oleh Sang Buddha yang dikenal sebagai alam peta. Dan apa yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini tentu sesuai dengan apa yang bersumber dari Tipitaka maupun dalam kitab komentar. Sesungguhnya bagaimana Sang Buddha, para siswa Sang Buddha ketika berbicara tentang peta, bagaimana mereka mengalami yaitu peristiwa-peristiwa berkenaan dengan alam peta. Dan seperti yang kita ketahui bahwa terutama di bulan ini ya umat Buddha dari berbagai wihara yang juga merupakan salah satu tradisi yang dilakukan di China, bahwa untuk bulan ini juga komunitas Buddhis banyak melakukan patidana atau dedikasi persembahan kebajikan untuk makhluk-makhluk peta. Ya, sesungguhnya ketika kita berbicara tentang makhluk peta, apa yang dimaksud dengan peta itu sendiri? Istilah peta sebenarnya dalam kitab Tipitaka, kitab komentar, itu tidak hanya sekadar mengacu kepada makhluk peta atau makhluk yang berada di alam peta, tapi juga terkadang digunakan untuk Sang Buddha dan digunakan di dalam kitab suci. Peta ini juga bisa mengacu kepada sanak keluarga kita, siapapun yang telah meninggal dunia. Jadi walaupun misalnya kita punya orang tua, punya saudara, punya suami, punya istri, kemudian mereka meninggal dunia, ya siapapun mereka yang meninggal dunia juga disebut sebagai peta. Kenapa? Telah meninggal dunia. Jadi mereka yang telah meninggal dunia disebut sebagai peta. Walaupun kemudian mereka atau keluarga kita yang telah meninggal dunia tidak terlahir di alam peta, mungkin terlahir di alam surga, atau di alam Brahma, atau di alam katakan alam rendah, termasuk alam barangkali neraka, mereka pun juga disebut sebagai peta dalam satu konteks. Karena apa? Siapapun sanak keluarga yang meninggal dunia itu juga sering disebut sebagai peta. Akan tetapi juga ada peta yang memang merupakan alam tersendiri. Dan ini sering disebutkan oleh Sang Buddha, yang juga disebut sebagai peta Vesya. Ya, peta Vesya. Nah, ini mengacu kepada alam tersendiri, yaitu merupakan salah satu alam yang rendah. Jadi ada tradisi yang sering dikenal di kalangan umat Buddha Theravada, walaupun tentunya masih ada sedikit kontroversi, bahwa alam kehidupan itu ada 31 alam kehidupan. Ada 4 alam kehidupan yang rendah, yang disebut sebagai alam apaya. Dan salah satu alam apaya tidak lain adalah alam peta. Jadi ada alam neraka, alam asura, alam peta, dan juga alam binatang. Jadi ada 4. 4 yang dikatakan sebagai alam apaya. Ini disampaikan di dalam salah satu yaitu Sutta, Ratana Sutta, bahwa sebagai contohnya seorang yang telah mencapai kesucian Sotapanna dikatakan telah terbebas dari 4 apaya. 1 hapaihi cak wipamutu. Jadi terbebas dari 1 hapaihi, 1 hapaya.
Jadi kata satu apaya, empat apaya. Jadi empat kelahiran yang rendah. Nah, sehingga kemudian dari pernyataan tersebut ada anggapan bahwa salah satu kelahiran yang rendah adalah alam Asura. Tapi alam Asura sendiri masih menjadi sebuah perdebatan. Ya, karena apa? Sebenarnya di beberapa yaitu referensi, salah satunya di Pancapakarana, kitab komentar untuk Abhidhamma, terutama yang berkenaan dengan kata watu. Nah, di sana dikatakan bahwasanya sesuai dengan tradisi Theravada bahwa alam Asura itu justru ketika yang terakhir sebagai makhluk yang rendah itu termasuk bagian dari alam peta. Nah, jadi ketika ada makhluk dikatakan sebagai makhluk Asura dan itu adalah kelahiran yang menderita, ya salah satunya adalah makhluk Asura disebut Kalancika, ya di situ dikatakan sebagai makhluk yang ternyata dikategorikan sebagai makhluk peta. Jadi bukan alam tersendiri. Jadi termasuk alam beta. Ya, makhluk yang termasuk di dalam alam beta. Ya, kalakan jika. Ada makhluk Asura yang sebenarnya adalah bagian dari makhluk beta. Nah, tetapi kemudian ada Asura yang juga sesungguhnya adalah makhluk dewa. Jadi yang ketuanya itu adalah Dewa Wipaciti. Nah, itu ada ketuanya atau pemimpinnya Dewa Wipaciti, Asura. Dan Asura ini justru adalah makhluk dewa yang mereka itu hidup di alam dewa. Tapi karena mereka punya perilaku yang buruk, tindakan yang buruk, suka bertempur, suka berperang, maka dikatakan sebagai Asura. Ya, dewa yang rendah juga. Nah, tapi mereka adalah dewa. Maka Asura ini tidak memiliki alam tersendiri di dalam terutama kitab komentar untuk Abhidhamma. Walaupun kemudian kalau kita mengacu pada Abhidhamma Sanggaha, ya di sana disampaikan bahwa apa itu ada empat. Salah satunya adalah Asura, makanya masih kontroversi. Hanya kemudian di dalam kitab yang lain dikatakan bahwa ternyata yang dimaksud dengan Asura itu tidak punya alam tersendiri. Jadi mereka yang Asura yang memiliki penderitaan, yang juga memakan makanan yang kotor, seperti ingus, ludah dikatakan demikian, itu termasuk alam alam peta. Nah, katakan demikian. Tapi kemudian ketika mereka Asura yang dikatakan hidup seperti di alam dewa, itu memang mereka betul-betul para dewa. Maka tidak punya alam tersendiri. Nah, sehingga bahkan di dalam salah satu khutbah di Majjhima Nikaya, yaitu Lomahangsana Sutta, di sana Sang Buddha menyampaikan ada lima kelahiran, ada 5 destinasi dalam alam kehidupan, yaitu alam neraka atau niraya, alam binatang, alam peta, alam manusia, dan juga alam dewa. Jadi kalau alam dewa ini mengacu dari Catu Marajika sampai alam Newasanya Nasanya Yatana. Itu dikatakan sebagai dewa. Maka dalam dewa, alam manusia seperti kita, kemudian alam binatang, yaitu yang katakan berasosiasi dengan kita, kemudian alam peta. Nah, termasuk mereka, makhluk-makhluk Asura yang menderita itu juga dikategorikan ke dalam alam peta. Nah, ini menurut dalam kitab, terutama komentar yang tadi saya sampaikan, yaitu di Pancapakarana untuk kitab komentar Abhidhamma. Nah, alam peta ini identik secara umum, itu identik dengan alam yang menderita. Maka di dalam terutama ada satu khutbah, bukan satu khutbah, tetapi ini terdapat di dalam Milinda Panha misalnya. Nah, dalam Milinda Panha, makhluk-makhluk peta ini dikategorikan menjadi 4. Ya, ada 4 jenis makhluk peta atau makhluk yang menderita di alam peta. Nah, ini alam ya, bukan sebagai alam tersendiri, tapi ini alam, maksudnya alam tersendiri sebagai alam peta. Nah, ada 4, Pak. Ada 4 jenis peta. Yang pertama adalah disebut Wantasika, ya, Wantasika. Ini adalah peta-peta yang dikatakan memakan makanan dari muntahan. Nah, Wantasika. Jadi mereka makhluk-makhluk yang makan makanan itu muntahan. Nah, itu. Yang pertama. Yang kedua adalah
disebut sebagai kupi pasa. Ya. Kupi pasa adalah makhluk-makhluk kita yang dikatakan memiliki kelaparan dan kehausan yang teramat sangat. Nah, kupi pasa, ya kupi pasa yang kedua. Nah, yang ketiga adalah nijamatanha. Jadi yang nafsu keinginan itu begitu besar, tidak pernah terpuaskan. Nah, itu juga satu jenis makhluk disebut makhluk peta. Nah, yang keempat menurut Milinda Panha, ketika sang raja Milinda bertanya kepada Bante Nagasena, nah yang keempat ini adalah disebut sebagai para datu Pak Jiwita Peta. Jadi makhluk-makhluk peta yang hidup dari pemberian orang lain, yang kemudian di dalam kitab komentar, kemudian terutama kitab komentar, bahwa makhluk yang khusus ini adalah yang bisa menerima persembahan kebajikan atau patidana yang dilakukan oleh sanak keluarga yang masih hidup, terutama adalah para datu Pak Jiwika Peta, yang ketika persembahan diberikan mengatasnamakan mereka, mereka bisa mendapatkan makanan, ya, yaitu dikatakan di dalam kitab komentar. Nah, maka ada berbagai macam jenis peta atau makhluk-makhluk yang sesungguhnya sangat menderita di alam mereka. Nah, makhluk-makhluk ini itu sering diceritakan. Jadi, terutama kalau mungkin suatu saat Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian bisa membaca salah satu bagian dari Samyutta Nikaya, terutama di dalam Nidana Samyutta, ada satu yaitu kelompok sutta yang disebut sebagai Lakkhana Sutta, Lakkhana Samyutta. Ini kelompok beberapa khutbah yang berisikan pengalaman dari Bhante Mahamoggallana. Jadi kalau Bapak Ibu pernah pergi ke India, kemudian mengunjungi Gijakuta, tempat yang dekat sekali dengan Rajagaha, terutama dengan Wihara Wiluwana. Nah, di sana ada Gijakuta, yaitu puncak burung nasar. Sang Buddha, Bhante Mahamoggallana, Bhante Sariputta, Bhante Mahakassapa, termasuk Bhante Lakkhana, Bhante Ananta sering ketika mereka berada di Rajagaha, sering mereka tinggalnya malahan di Gijakuta. Walaupun kadang ke Wiluwana, tetapi sering pula mereka tinggalnya di Gijakuta. Karena tempatnya lebih sepi, ya lebih cocok untuk bisa dijadikan sebagai tempat bermeditasi. Banyak siswa Sang Buddha tinggal di sana. Nah, ketika terutama Bhante Mahamoggallana dan juga salah satu siswa lain yaitu Bhante Lakkhana tinggal di Gijakuta, dan mereka berdua setiap pagi biasanya turun dari Gijakuta untuk berpindah patah, ternyata Bhante Mahamoggallana mendapatkan berbagai macam pengalaman untuk melihat katakan makhluk-makhluk peta. Ya, jadi ada banyak pengalaman. Jadi ketika mereka berdua sedang turun dari Gijakuta, kemudian di lembah Gijakuta, tiba-tiba Bhante Mahamoggallana yang memiliki kemampuan untuk melihat yaitu alam-alam lain dengan dibacaku beliau. Nah, beliau kemudian tersenyum, ya, jadi tersenyum. Nah, ketika Bhante Mahamoggallana tersenyum, nah, Bhante Lakkhana melihat, kemudian bertanya, apa yang menjadi sebab kondisi kenapa Bhante kok tersenyum? Kenapa sahabat Moggallana tersenyum? Tapi kemudian Bhante Moggallana, ini bukan waktunya untuk ditanyakan. Nanti ketika berada di depan Sang Buddha, nah boleh ditanyakan kenapa kok saya tersenyum. Nah ternyata kemudian ketika pulang dari Pindapata, kemudian mereka menghadap kepada Sang Buddha, Bhante Lakkhana dan Bhante Mahamoggallana, yang keduanya juga mereka arahanta. Kemudian Bhante Mahamoggallana menceritakan bahwasanya ketika turun dari Bukit Gijakuta atau puncak burung nasar, beliau melihat ada penampakan seperti seseorang yang hanya tulang belulang itu terbang. Dan kemudian
ada di apa? Jadi penampakan tersebut yang sedang terbang itu diikuti oleh burung-burung seperti burung nasar, burung gagak, burung elang, mengikuti dari belakang dan sesekali juga ya katakan menyerang tulang belulang ini, maksudnya makhluk ini. Nah, pada waktu itulah kemudian Bante Makmalana dalam katakan mengatakan acari yang watabu abu tang watabu wah, sungguh sesuatu yang luar biasa. Kenapa ada makhluk yang terlahir seperti ini? Kenapa ada makhluk halus yang bisa terlahir seperti ini? Jadi apa yang menyebabkan ia bisa terlahir seperti ini? Nah, ketika hal itu disampaikan kepada Sang Buddha, pada waktu itu Sang Buddha mengatakan bahwa dulu beliau juga melihat makhluk yang sama. Tetapi kemudian tidak menceritakan kepada orang lain. Mengapa? Karena kalau diceritakan kepada orang lain, ada kalanya orang yang mendengar itu tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Sang Buddha. Dan kalau tidak percaya, tidak yakin, itu membawa kepada keburukan terhadap orang tersebut. Apalagi yang tidak diyakini adalah Sang Buddha. Maka Sang Buddha diam. Hanya ketika Bante Mahamoggallana menceritakan hal tersebut, Sang Buddha juga menyampaikan bahwa dulu saya juga melihat penampakan yang sama. Nah, barangkali pertanyaan muncul juga, pada saat Bante Mahamoggallana turun dari Kijakuda dan melihat penampakan tersebut dan tersenyum, apakah Bante Lakana tidak punya kemampuan untuk melihat makhluk peta tersebut? Nah, ini jadi makhluk yang tadi dikatakan terlihat terbang, hanya tulang belulang, seperti jerangkong begitu, terbang, itu ternyata adalah makhluk peta. Dan apakah Bante Lakana tidak punya kemampuan untuk melihatnya? Sebenarnya Bante Lakana juga punya kemampuan. Karena beliau juga salah satu Mahasawaka, salah satu yaitu siswa unggul Sang Buddha, punya kemampuan. Hanya saja kemampuan dibacaku itu juga akan katakan tergunakan ketika batin diarahkan ke sana. Nah, pada waktu itu yang mengarahkan batinnya dengan dibacaku adalah Bante Mahamoggallana. Sedangkan Bante Lakana tidak mengarahkan batinnya menggunakan dibacaku. Maka beliau tidak melihat makhluk tersebut. Kalau mau melihat juga sebenarnya. Tetapi beliau tidak melihat karena tidak mengarahkan batinnya dengan dibacaku. Maka beliau melihat Bante Moggallana tersenyum, ya beliau bertanya. Dan tentunya kita tahu bahwa senyum seorang arahanta, karena keduanya adalah seorang arahanta, itu senyum yang muncul pada seorang arahanta itu bukan senyum biasa. Artinya pasti punya makna, pasti punya arti yang bukan katakan sesuatu yang receh, tetapi punya arti. Itulah kenapa ditanyakan kepada Bante Mahamoggallana, kenapa kok Bante tersenyum? Ya, sahabat Moggallana kenapa tersenyum? Ya, apa yang menyebabkan, apa yang menjadi kondisi kenapa tersenyum? Nah, itulah kemudian diceritakan, oh ternyata karena melihat ada penampakan demikian. Dan pertanyaan lainnya mungkin adalah, kenapa kok Bante Mahamoggallana tersenyum? Bukankah ketika melihat makhluk yang menderita, mestinya memunculkan karuna, memunculkan kasih sayang, memunculkan welas asih. Nah, itulah kemudian disampaikan di dalam kitab komentar. Tentu Bante Mahamoggallana punya karuna, punya kasih sayang. Tetapi senyum beliau adalah senyum sebagai ungkapan bahwasanya betapa saya beruntung sekali. Beruntung karena sekarang saya ya mengikuti ajaran Sang Buddha, pengetahuan Sang Buddha, sehingga saya bisa terbebas dari penderitaan yang masih memungkinkan muncul ketika tidak terbebaskan dari katakan kotoran batin. Maka dari perasaan keberuntungan yang muncul, maka beliau Bante Mahamoggallana tersenyum. Jadi tersenyum bukan karena bahagia melihat makhluk lain menderita, tetapi ya tersenyum melihat ke dalam dirinya sendiri, ya karena mengikuti ajaran Buddha, kemudian beliau bisa bebas dari penderitaan yang diderita seperti oleh makhluk tersebut. Maka beliau
tersenyum. Ya, tersenyum untuk keberuntungan diri sendiri, tersenyum juga karena apa? Respect, penghormatan terhadap kebijaksanaan pengetahuan Sang Buddha. Sehingga membawa siswa-siswa beliau termasuk Bhante Mahamoggallana bisa terbebas dari penderitaan. Karena kalau makhluk seseorang belum betul-betul katakan memahami Dhamma sampai mencapai kesucian Sotapanna, sebenarnya kemungkinan untuk bisa terlahir di alam menderita masih ada. Tetapi Bhante Mahamoggallana tidak demikian. Makanya lah beliau kemudian merasa beruntung dan tersenyum melihat penampakan demikian. Nah, ketika kemudian Sang Buddha menyampaikan bahwa beliau juga pernah melihat makhluk demikian, nah maka beliau juga menyampaikan bahwa kenapa ada makhluk yang terlahir sebagai makhluk peta demikian. Nah, Sang Buddha menyampaikan bahwasanya ini disebabkan karena kehidupan yang lampau. Bahwa dalam kehidupan yang lampau sekali, juga di daerah Rajagaha, tempat jadi Kijakuda juga bagian dari Rajagaha, ada seseorang yang menjadi penjagal sapi. Jadi hidup dari menjagal sapi. Dan karena perbuatan jahatnya menjagal sapi, ya disebut Gogataku, penjagal sapi. Nah, karena perbuatan jahatnya sesungguhnya, orang ini kemudian meninggal dan terlahir di alam neraka dalam waktu yang sangat lama, ratusan ribu. Di sana mendapatkan penderitaan yang begitu hebat di alam neraka. Dan dari sisa kejahatan yang dia lakukan, nah dia kemudian terlahir sekarang sebagai yaitu makhluk peta yang hanya tulang belulang. Jadi hanya terlihat tulang belulang. Nah, di dalam kitab Punglas dikatakan, kenapa dia kemudian terlahir sebagai peta yang hanya terlihat tulang belulang. Nah, itu juga berurusan dengan ketika dia meninggal dari alam neraka. Nah, nimitta terakhir dia itu adalah ingatan ketika dia setelah membunuh sapi, ya, jadi setiap kali membunuh sapi yang dia adalah seorang penjagal, dan itu dagingnya itu kemudian dikupas sehingga tinggal apa? Tinggal tulang belulangnya. Maka nimitta atau gambaran batin yang muncul pada saat ia meninggal dunia adalah yaitu nimitta tentang tulang belulang. Nah, karena itulah kemudian dia meninggal telah sebagai peta dan seperti penampakannya hanya tulang belulang. Nah, itu disampaikan di dalam, ya kalau ini disampaikan di dalam kitab komentar. Kalau kita perhatikan, maka seseorang yang terlahir dalam peta itu kadangkala itu tidak, misalnya sekarang kita sebagai manusia kemudian melakukan berbagai macam kejahatan, kemudian langsung terlahir di alam peta, tidak. Ternyata makhluk-makhluk peta ini pun juga bisa berasal dari makhluk-makhluk yang sudah terlahir di alam neraka. Karena kejahatannya, orang yang melakukan kejahatan kemudian lahir dulu di alam neraka. Dan di sana menderita dengan jangka waktu yang sangat panjang, dan kemudian baru terlahir sebagai sisanya, sisa kejahatannya terlahir di alam menderita, terutama di alam peta. Nah, ini juga terjadi, tidak hanya yaitu makhluk ini, tapi di banyak peristiwa yang ada di yaitu Lakkhana Sanyutta, itu terjadi peristiwa yang katakan mirip. Melakukan kejahatan, kemudian dia terlahir di alam neraka terlebih dahulu, dalam waktu yang sangat lama, dan akhirnya kemudian terlahir di alam, yaitu alam peta. Nah, ini juga terjadi lagi di dalam Lakkhana Sanyutta, bahwa Bhante Mahamoggallana ini sering mengalami penampakan, ya, melihat penampakan dengan kekuatan batin beliau. Nah, di lain waktu juga belum melihat penampakan yang berbeda, tetapi mirip. Nah, beliau melihat ketika turun dari Kijakuta dengan Bhante Lakkhana lagi mau berpindah patah. Nah, belum melihat, kali ini yang dilihat adalah ada satu limpengan daging, ya, mangsa pesing. Melihat satu limpengan daging yang terbang. Dan itu adalah makhluk peta. Yang juga ketika terbang ada banyak burung
penampakannya seperti burung, tapi burung di sini bukan bukan burung makhluk binatang, bukan. Ini juga kalau di dalam kitab komentar dikatakan ya ini juga makhluk halus juga. Yang mana burung-burung ini seperti penampakannya seperti burung nasar, burung gagak, burung elang yang juga mengikuti makhluk peta ini yang hanya berupa lempengan daging, mengikuti kemudian sesekali kemudian menyerang dan sebagainya, sehingga makhluk ini juga menjerit kesakitan. Dan itu kemudian seperti hal yang sama ditanyakan kepada Sang Buddha. Dan Sang Buddha menyatakan bahwa di Rajagaha pada zaman dahulu yang sudah lama sekali juga ada seorang penjagal sapi. Tetapi kemudian dia terlahir sebagai peta ketika sudah terlebih dahulu terlahir di alam neraka, kemudian terlahir sebagai peta. Yang mana ketika terlahir sebagai peta ternyata ia terlahir seperti lempengan daging. Dan itu juga berurusan dengan nimitta terakhir dia. Jadi ketika dia menjadi katakan peta, nimitta terakhirnya itu adalah ingatan. Ingatan ketika sebagai seorang penjagal sapi. Yang mana sering ya katakan jadi daging sapi itu kemudian dibuat lempengan begitu. Jadi nimittanya yang muncul itu lempengan-lempengan daging. Kalau yang pertama kan nimitta yang muncul, gambaran yang muncul itu adalah seperti tulang. Makanya kemudian terlahir sebagai peta yang itu hanya tulang belulang. Nah, dikatakan demikian. Tetapi kasus yang peta ini dikatakan meninggal dengan nimitta, ternyata yang muncul dalam ingatannya adalah daging. Daging sapi yang ketika dia menjadi seorang penjagal sapi, itu terlihat di dalam nimitta dia. Nah, kemudian di lain kesempatan juga Bhante Mahamoggallana melihat turun dari Gija Kuda lagi bersama dengan Bhante Lakhana, melihat yang kali ini beliau melihat ada gumpalan daging. Kalau tadi kan lempengan daging, sekarang gumpalan daging mangsa pindang. Ya, sama terbang dan sama pula diikuti oleh burung-burung yang menyerang dia. Dan ketika ditanyakan oleh Sang Buddha, oh dulu makhluk ini adalah seorang manusia di Rajagaha, tetapi dia itu adalah seorang penangkap burung. Nah, jadi penangkap burung yang kemudian dia makan juga burungnya. Dan ternyata ketika dia meninggal, ia terlahir di alam neraka dalam waktu yang sangat lama. Ribuan, bahkan ratusan ribu mendapatkan penderitaan yang sangat lama. Dan ketika dia meninggal di alam neraka, dia terlahir sebagai peta dengan penampakan, yaitu seperti gumpalan daging. Kenapa? Karena nimitta dia pun juga seperti melihat ya gambaran gumpalan daging seperti burung. Jadi kalau burung itu kan seperti gumpalan ya, jadi dagingnya seperti gumpalan. Maka itu yang kemudian terlihat. Nah, ini juga disampaikan oleh Sang Buddha. Kemudian di lain kesempatan, Bhante Mahamoggallana juga melihat ada terutama makhluk yang ketika turun dari Gija Kuda, melihat ada makhluk seperti manusia terbang, akan tetapi tidak memiliki kulit, ya, tidak ada kulitnya sama sekali. Jadi bayangkan ada seperti makhluk manusia tidak memiliki kulit, terbang dan diikuti oleh burung-burung yang berusaha untuk yaitu menyerang dia. Maka dia tentunya kesakitan karena dipatuk dan sebagainya. Dan ketika sampai di wihara diceritakan kepada Sang Buddha menyampaikan bahwa beliau pun juga sudah pernah melihatnya dan mengatakan bahwa orang ini ternyata pada kehidupan yang lampau sekali di Rajagaha juga ternyata terlahir atau mempunyai kehidupan sebagai seorang penjagal domba, ya, jadi penjagal domba. Nah, karena perbuatan itulah dia meninggal terlahir di alam neraka dalam waktu yang sangat lama. Dan ketika kemudian ia terlahir lagi sebagai katakan dari alam neraka dan terlahir sebagai terutama sebagai peta, ternyata dia terlahir seperti manusia tetapi tidak memiliki kulit.
Nicawing Burisang. Jadi seorang manusia yang tidak punya kulit, seperti kulitnya itu seperti kuliti. Dan kenapa bisa demikian? Ternyata ketika dia meninggal dari alam neraka, nimitta yang muncul ternyata penampakan ketika dia menguliti, yaitu domba-domba yang dia bunuh. Jadi kalau mungkin pernah melihat ada kambing, ada domba yang dibunuh, itu biasanya itu kulitnya dikuliti dulu. Nah, untuk bisa mendapatkan dagingnya itu kulitnya itu kupas dulu. Nah, seperti itu ternyata menjadi satu gambaran batin. Meninggal dari alam neraka, kemudian terlahir sebagai peta yang tertampak seperti manusia tanpa ada kulit. Wah, menderita sekali. Di lain kesempatan, ya, Bhante Mamukalan juga melihat penampakan yang lain, di mana ketika turun dari Kijakuda bersama Bhante Lakana, beliau melihat ada bahkan di mana ada manusia, tetapi dia terbang, namun kemudian dia memiliki bulu rambut yang terbuat dari pedang. Dikatakan pedangnya itu naik turun dan memotong katakan jatuh di tubuh orang ini. Sehingga dia harus menjerit kesakitan, dia harus mengalami penderitaan yang hebat. Dan itulah kemudian pulang dari Pindapata, bertemu dengan Sang Buddha, dan Sang Buddha menyampaikan bahwa beliau juga pernah melihat makhluk ini. Dan beliau memberikan yaitu penjelasan, keterangan bahwa makhluk ini adalah dulu seorang manusia dan juga memang hidup di Rajagaha. Tapi dia adalah seorang penjagal babi. Nah, penjagal babi. Karena kejahatan yang dia lakukan, maka dia kemudian terlahir di alam neraka yang begitu panjang di sana, dan setelah meninggal dari alam neraka, ia terlahir sebagai ya makhluk peta yang terbang, tetapi kemudian seperti tertampak seperti bulu rambutnya atau bulu romanya itu terbuat dari pedang, yang itu selalu mencincang tubuhnya. Dan itu terjadi karena apa? Juga karena pada saat meninggal, nimitta yang muncul itu adalah ketika dia itu mencincang babi-babi, jadi menggunakan pedang. Maka dia mendapatkan kelahiran seperti makhluk peta yang demikian, begitu menderitanya. Nah, banyak cerita yang disampaikan di dalam yaitu kitab Nidana Sanghyuta, terutama Lakana Sanghyuta, pengalaman Bhante Mahamoggallana pada waktu itu dengan Bhante Lakana, yaitu berkenaan dengan makhluk-makhluk peta. Dan makhluk peta ini memang identik dengan makhluk yang menderita. Akan tetapi ada juga makhluk peta yang kalau dalam kasus-kasus seperti ini tidak ada cerita apakah kemudian Bhante Mahamoggallana melakukan yaitu pelimpahan jasa. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya ternyata ada makhluk-makhluk peta, kalau terutama di dalam Milinda Panha dan juga kitab komentar untuk terutama Januswani Sutta, ada makhluk-makhluk peta yang ternyata tidak bisa terbantu dengan patidana. Nah, dikatakan demikian. Ya tidak terbantunya karena memang barangkali sudah parah sekali. Tapi kalau makhluk peta yang dikatakan para datu jiwita masih terbantu. Artinya dengan melakukan pelimpahan jasa, kemudian ia bisa berbahagia dengan kebajikan yang dilakukan, dan ia mendapatkan bahkan makanan, bahkan minuman, dan seperti baju, tempat tinggal, dan sebagainya ketika ikut berbahagia dengan kebajikan yang dilakukan oleh orang lain. Nah, terutama ada makhluk-makhluk peta yang disebut sebagai para datu jiwita peta, para datu pak jiwita peta, yang tergantung pada ya kebajikan orang lain. Nah, maka ada juga makhluk-makhluk yang walaupun peta dan menderita itu masih bisa tertolong, masih bisa ditolong, bahkan masih bisa mendapatkan kebahagiaan di alam peta yang kemudian terlahir lagi di alam yang lebih baik. Ya, sebagai contoh misalnya kasus yaitu Bhante Sariputta misalnya, yang mana di zaman Buddha Gautama itu ada cerita mengenai sepasang suami istri, seorang Brahmana yang punya keyakinan yang sangat baik terhadap Bhikkhu Sangga,
sehingga ia setiap hari mempersiapkan makan untuk Biku Sangga, tapi kemudian istrinya itu tidak punya keyakinan sama sekali. Dia selalu katakan tidak suka kalau suaminya itu memberikan persembahan makanan untuk para biku. Maka kemudian suatu kali ketika Brahma ini sudah menyiapkan berbagai persembahan untuk para biku, dan karena dia harus pergi ke tempat lain karena ada urusan, maka dia meminta istrinya untuk memberikan persembahan makan kepada para biku. Dan ketika para bikunya datang, bukannya persembahan tersebut diberikan kepada para biku, tetapi malahan oleh istrinya, itu malahan ya ketika para biku datang malahan dikatain dengan kata-kata yang kotor, kata-kata kemarahan. Kamu datang sudahlah makan otak ibumu, makan minum air kencingmu dan sebagainya. Tidak diberikan yaitu makanan yang sudah dipersiapkan oleh suaminya untuk para biku ini. Dan ketika ternyata ia meninggal dunia, ia terlahir sebagai seorang peti. Jadi kalau peta itu adalah yaitu makhluk peta pria atau laki-laki, nah peti adalah makhluk peta yang perempuan, disebut peti. Nah, dia terlahir sebagai makhluk peti. Hanya kemudian dia masih beruntung. Nah, dia ya boleh dikatakan dia termasuk ya para datu Pak Jiwita Peta, yaitu peta yang atau peti yang masih bisa tertolong, dengan kata lain yang masih bisa memperoleh yaitu persembahan dari sanak keluarga yang masih hidup. Nah, dia kemudian ternyata ingat bahwa di kehidupan kelima sebelum dia terlahir sebagai peti ini, dia pernah menjadi ibunda dari Banti Sariputa. Padahal ketika dia terlahir sebagai istri Brahmana, sebagai manusia, dia nggak ingat. Tidak ingat sama sekali kelahiran yang lampau dulu. Tapi begitu dia terlahir sebagai peti, dia punya ingatan. Ingatan bahwa dulu ia pernah menjadi ibunda dari Bante Sariputa. Di kehidupan yang kelima dulu. Maka dia berpikir bahwa satu-satunya cara untuk bisa menyelamatkan dia sendiri, nah dia harus minta bantuan kepada Bante Sariputa. Maka ia kemudian mendatangi vihara di mana Bante Sariputa itu berada. Tapi pada waktu itu ternyata dewa yang menjaga vihara tidak mengizinkan dia untuk masuk. Ya ini makhluk peta, makhluk rendahan, jadi nggak usah masuk ke sini. Nah, tetapi kemudian dia mengatakan, oh dulu saya itu ibunda dari Banti Sariputa, mohon saya untuk bisa masuk ke sini untuk bertemu dengan Banti Sariputa. Nah, karena itulah kemudian diperbolehkan untuk masuk. Karena memang ibunda dulu pernah jadi ibunda dari Banti Sariputa. Ya, kemudian diizinkan untuk masuk, dan waktu itu Banti Sariputa berada di biara dan melihat peti ini. Nah, kemudian beliau bertanya, Anda siapa? Dengan wajah yang buruk rupa, kurus kering sampai urat-uratnya kelihatan, baunya tidak sedap. Jadi kalau peta atau peti itu mempunyai identik baunya itu tidak sedap. Jadi terkadang ada bau mayat, bau bangke, bau yang tidak sedap dengan wajah yang buruk rupa, kurus kering. Jadi memang mengerikan. Nah, itu ditanyakan oleh Banti Sariputa, Anda siapa? Wahai seorang perempuan yang buruk rupa dan seterusnya. Dan ia kemudian menceritakan bahwa dulu dia adalah seorang istri, seorang Brahmana yang tidak punya keyakinan terhadap ya Biku Sangga, kemudian melakukan kejahatan. Dan karenanya ia terlahir sebagai seorang peti. Tapi ia pun juga menceritakan kalau dulu di kehidupan yang kelima sebelum ini, pernah menjadi ibunda dari Banti Sariputa. Maka mohon untuk menolongnya dengan melakukan patidana. Itulah kemudian Banti Sariputa mengajak Banti Mahamoggallana, kemudian Banti Mahamoggallana dan Banti Sariputa kemudian pergi ke Raja Bimbisara, menceritakan apa yang terjadi. Raja Bimbisara paham apa yang mesti dilakukan. Maka dia kemudian membangun sebuah kuti, ya kuti untuk para biku, tapi kemudian setelah selesai mengundang Sang Buddha dan para siswa beliau termasuk Banti Sariputa untuk bersantap di sana dan mempersembahkan kuti beserta isinya kepada Banti Sariputa.
Dan Bhante Sariputa kemudian mempersembahkan kuti tersebut untuk satu disa sangga, sangga dari 4 arah. Ya, sangga dari 4 arah. Yang kemudian persembahan tersebut didedikasikan untuk peti tersebut, agar peti tersebut berbahagia dengan kebajikan yang dilakukan oleh Bhante Sariputa. Dan ternyata dengan apa yang dilakukan oleh Bhante Sariputa, mempersembahkan, mendedikasikan kebajikannya untuk peti tersebut. Nah, peti ini ikut berbahagia dan dia mendapatkan kebahagiaan dan bahkan ia terlahir di alam surga. Nah, ini bagaimana para datu Pak Jiwita itu bisa mendapatkan patidana sampai kekuatan patidana yang dilakukan untuk para datu Jiwita Peta ini membawa kepada kelahiran di alam lain. Tetapi sesungguhnya harus kita ingat bahwa dedikasi persembahan kebajikan juga sesungguhnya itu bisa diberikan untuk para dewa juga. Untuk para dewa, tidak hanya kepada para peta. Ya, kalau dalam kitab komentar khusus peta para datu Jiwita. Tapi kepada para dewa juga bisa dilakukan. Hanya saja bedanya adalah ketika kita melakukan persembahan kebajikan untuk para dewa itu ikut berbahagia. Ia mengetahui ikut berbahagia. Hanya kemudian tidak sampai kekuatan kebahagiaan para dewa membuat dia kemudian meninggal dari alam dewa dan terlahir di alam yang lain. Tidak demikian. Tapi kalau untuk para peta itu bisa demikian. Ia bisa katakan mendapatkan kebahagiaan, bahkan mendapatkan makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, ketika dia ikut berbahagia dengan kebajikan yang dipersembahkan atau didedikasikan untuk ia sendiri. Itu bedanya. Maka untuk peta itu kekuatannya sangat besar. Dan bahkan sebenarnya peta pun tidak semua peta itu menderita ternyata. Ada peta juga yang sebenarnya bahagia. Jadi sebelum peta itu terlahir di alam dewa, ketika mendapatkan yaitu persembahan kebajikan atau patidana, mereka pun juga bisa bahagia. Bahkan ada juga makhluk-makhluk peta yang juga disebut sebagai Vimana peta. Vimana peta, yaitu peta tetapi di satu sisi ada kebahagiaannya juga, seperti kehidupan di alam surga, tapi bukan dalam surga. Jadi itu betul-betul peta tetapi disebut Vimana. Karena ada sisi kejahatannya, maka dia terlahir sebagai peta, tapi juga ada sisi keburukannya, maka dia terlahir sebagai sebagai peta yang menderita. Sebagai contoh misalnya di dalam peta Watu itu ada sebuah cerita yang mana mengatakan ada seorang wanita dalam kehidupan yang lampau. Nah, wanita ini sebenarnya memiliki katakan kecantikan yang luar biasa. Jadi di dalam kisah namanya Kaladiapeti memiliki kecantikan yang luar biasa. Ketika dia terlahir sebagai manusia, terutama di kota namanya di Varanasi, ya di Varanasi, dia terlahir sebagai seorang wanita cantik jelita. Dan dia mendapatkan penghidupan dari kecantikannya. Ya mungkin kalau zaman sekarang ya dengan apa itu namanya yang show itu kan, kecantikan itu ya beauty kayak the show beauty apalah begitu ya. Nah, sepertinya begitu. Tetapi kemudian karena dia itu cantiknya itu gara-gara punya rambut yang begitu indah, hitam, panjang, halus, lembut, berkilau. Dan ujungnya bergelombang. Nah, jadi kalau zaman dahulu, kalau rambut punya ujung bergelombang itu dikatakan sebagai indah. Dan banyak sekali pemuda yang jatuh hati cinta kepadanya. Dan ini membuat wanita-wanita lain itu pada iri. Maka mereka bersekongkol kepada pembantu dari perempuan ini untuk bagaimana supaya kecantikannya hilang. Maka mereka memberikan satu ramuan kepada pembantu dari wanita cantik ini untuk supaya bisa digunakan untuk mencuci rambutnya. Ya, seperti sampo begitu. Tapi ketika menggunakan itu langsung rambutnya rontok semua, sehingga tidak punya rambut sama sekali, sehingga kecantikannya menjadi hilang. Ia merasa malu, kemudian dia meninggalkan tempat tersebut,
dan dia akhirnya dengan menutupi kepalanya, dia menghidupi dirinya dengan berjualan minyak wijen dan juga arak. Dan suatu kali dia melakukan kejahatan, di mana dia ini ketika melihat ada beberapa orang yang sedang mabuk, dia mengambil pakaian mereka. Jadi mencuri pakaian mereka. Tetapi kemudian di hari yang lain, ketika melihat ada seorang arahanta yang datang sedang berpindah patah, kemudian dia mengundang arahat tersebut untuk mempersilahkan duduk, kemudian ia kemudian memberikan bubur yang terbuat dari ampas minyak, karena dia ini ya berjualan minyak, ya dibuatkan bubur dari ampas minyak, dikatakan demikian, dan dipersembahkan untuk tera tersebut, arahat tersebut. Dan ketika arahat tersebut sedang makan, dipayungi dari belakang, dan dia bertekad, semoga dengan kebajikan yang saya lakukan, rambut saya kembali menjadi panjang, menjadi halus, menjadi lembut, menjadi berkilau, ujungnya bisa bergelombang lagi. Dan ternyata ketika dia meninggal, dia terlahir sebagai Peti, tetapi Wimanapeti. Kenapa? Karena buah kebajikan yang katakan dia lakukan kepada seorang arahanta, nah dia terlahir sebagai Wimanapeti dengan memiliki rambut yang begitu indah. Dan dia sebagai Wimanapeti juga ia berada di sebuah istana, terutama berada di istana di tengah lautan. Dan tetapi karena kejahatan dia mencuri, yaitu pakaian dari para pemabuk, walaupun dia itu terlahir sebagai Wimanapeti dengan berbagai macam keindahan di istananya, dia tidak bisa mengenakan pakaian. Tidak bisa mengenakan pakaian. Dia selalu apa? Selalu telanjang, tidak bisa mengenakan pakaian. Dan dalam masa yang sangat lama, ya setiap kelahiran di tempat yang sama, di istana yang sama, dia selalu terlahir dengan telanjang, tidak memiliki pakaian sama sekali. Nah, suatu kali ada sekelompok ketika Sang Buddha Gautama muncul, pada waktu itu ada sekelompok para pedagang. Dikatakan ada 700 pedagang yang berasal dari Srawasti atau Sawati sedang berlayar menuju Suwana Bumi. Jadi Suwana Bumi pada zaman Sang Buddha pun dikatakan sudah terkenal sekali. Terkenal sebagai tempat di mana banyak emasnya. Ya, kalau Suwana Bumi itu sekarang mengacu kepada daerah Myanmar dan juga Thailand. Tapi kita Indonesia juga punya Swana Dwipa. Ya, jadi di Sumatera itu namanya Swana Dwipa. Nah, ketika mereka sedang berlayar menuju Suwana Bumi dan perahunya itu dihantam badai terombang-ambing, sampailah kemudian perahunya terbawa di tempat di mana Peti tersebut, di istana yang dia berada, dan dia kemudian menampakkan dirinya kepada para pedagang. Tapi walaupun menampakkan dirinya, tapi tidak menampakkan keseluruhannya. Kenapa? Dia malu disebabkan karena tubuhnya telanjang. Walaupun dikatakan hidup di istana surgawi yang begitu indah dengan makanan yang begitu mewah, tetapi kemudian dia telanjang pula, tidak mengenakan pakaian karena kejahatannya. Nah, itulah kemudian ditanya, terus kalau demikian sudahlah, nanti kami beri pakaian oleh para pedagang tersebut. Tapi dia mengatakan, kalaupun diberi pakaian itu tidak akan bisa. Tetapi kalau mau untuk menolong saya, ada satu cara. Satu caranya adalah melakukan patidana, yaitu mendedikasikan kebajikan kepada orang yang memiliki kemoralan yang baik, kemudian didedikasikan kebajikan tersebut kepada Peti tersebut. Karena pada waktu itu sebenarnya Peti ini juga memberikan shelter kepada para pedagang ini, memberikan makanan dan sebagainya. Jadi mereka makan makanan makhluk Peti yang sebenarnya setengah dewa begitu ya. Nah, kemudian mereka mengatakan, tetapi bagaimana kita bisa melakukan patidana? Karena biasanya patidana ini kan dilakukan ketika berbuat kebajikan untuk misalnya Sang Buddha atau para biku. Tetapi Peti ini mengatakan,
bahwa di antara kalian itu ada seorang upasaka, murid Sang Buddha yang memiliki kemoralan yang sangat baik. Kalian bisa berdana pakaian kepada upasaka ini, yang kemudian didedikasikan kebajikannya untuk dia, untuk peti ini. Dan kemudian mereka melakukan, jadi katakan membersihkan upasaka ini, diberi pewangian dan sebagainya, kemudian dipersembahkan pakaian, yang kemudian ketika mempersembahkan pakaian kepada upasaka ini, nah, kebajikannya didedikasikan untuk peti ini. Dan si peti ikut berbahagia dan akhirnya dia keluar dari istana, dari tempat di mana ia berada, bukan istana tapi di kamar dia, keluar dengan dengan berseri-seri, di mana dia mendapatkan pakaian sekarang. Dia bisa menutupi tubuhnya dengan pakaian karena kebajikan atau dedikasi kebajikan yang dipersembahkan untuk peti ini. Nah, kalau kita melihat cerita ini, oh ternyata ada juga peti yang sebenarnya bahagia di satu sisi, tapi juga di sisi yang lain tidak bahagia. Maka disebut sebagai Vimana peti. Dan mereka juga makhluk peti yang bisa mendapatkan pelimpahan jasa. Dan ternyata dari cerita ini juga ternyata pelimpahan jasa itu tidak hanya sekadar bisa diberikan untuk misalnya, oh seseorang berdana kepada biku sangga, tidak hanya bisa demikian. Ternyata kepada rumah tangga pun, upasaka sekalipun, karena upasaka ini adalah upasaka yang baik, upasaka yang bermoral, maka ini pun juga bisa dilakukan patidana, yaitu pelimpahan jasa, dedikasi kebajikan dilimpahkan untuk makhluk peta atau makhluk peti. Ini jadi tidak hanya kepada para biku sesungguhnya, tapi kepada para biku juga baik. Nah, kemudian juga kalau kita perhatikan, ternyata pelimpahan jasa ini kepada makhluk peta ini atau makhluk peti, ternyata tidak hanya untuk sanak keluarga kita saja. Terhadap peti apapun, terhadap peta apapun, ternyata ketika sudah bisa berkenalan, sudah saling mengetahui, maka ternyata itu bisa dilakukan. Contohnya adalah ini, 700 pedagang yang tidak ada hubungan keluarga dengan peti ini. Hanya ketika mereka karena bertemu dengan peti ini, ditolong oleh peti ini di tengah lautan, mendapatkan makanan dan sebagainya, mendapatkan perlindungan, dan ternyata mereka bisa melimpahkan kebajikannya untuk yaitu peti ini. Dan kemudian ketika mereka ini katakan peti ini telah mendapatkan persembahan ya dari para pedagang ini, dan akhirnya dia karena kebahagiaan dia, anumodana dia, kemudian dia mendapatkan pakaian. Nah, ia pun juga mengatakan bahwa sebenarnya sekarang pun dia berbahagia, tetapi 4 bulan setelah ini dia seperti punya punya katakan pemikiran bahwa dia itu akan telah di dalam neraka karena kejahatan dia akan telah di dalam neraka dan akan mendapatkan penderitaan yang besar gitu kan. Dia seperti sudah punya vision ya, punya semacam gambaran bahwa dia akan telah di dalam neraka. Nah, pada waktu itu para pedagang mengatakan bahwa kalau demikian halnya, kamu sekarang berbuat kebajikan. Sekarang dengan kebajikan yang dilakukan oleh para pedagang ini diberikan kepada seorang upasaka saja, itu membawa pertolongan bagi kamu. Nah, sekarang kamu bisa melakukan kebajikan yang nanti akan kita persembahkan untuk Sang Buddha dan juga Biku Sangga, sehingga kamu bisa terbebas dari kelahiran di alam neraka. Maka apa yang dilakukan? Vimana peti ini kemudian mempersembahkan terutama kain untuk Sang Buddha yang dititipkan kepada para pedagang ini. Jadi ingat, ternyata peti pun bisa berdana. Jadi peti bisa berdana kepada manusia, terutama ketika mereka sudah menjadi Vimana peti atau Vimana peta. Bisa berdana. Maka wanita ini kemudian mempersembahkan, menitipkan pakaian atau kain, sebenarnya kain yang bisa digunakan sebagai jubah untuk dipersembahkan kepada Sang Buddha. Nah, akhirnya dengan kekuatan Vimana peti ini, mereka para pedagang kemudian bisa kembali ke Sawati,
kemudian mendatangi Sang Buddha dan mempersembahkan, ya, jadi menceritakan seluruh kisah mereka bertemu dengan Patty dan mempersembahkan kain yang diberikan oleh Patty tersebut. Dan oleh Sang Buddha diterima kain tersebut, dan Patty ini mengetahui demikian ikut berbahagia dan dia terlahir di alam Tawatingsa. Nah, jadi tidak jadi terlahir di alam neraka, tapi terlahir di alam Tawatingsa. Nah, dari cerita ini kita bisa melihat bahwa ternyata ada Patty jenis lain. Patty yang tidak selamanya itu menderita. Ada penderitaannya, tetapi ada kebahagiaan dalam konteks tertentu. Nah, sebenarnya banyak cerita juga. Satu cerita yang lain misalnya, ini cerita dari Bhante Mahamoggallana. Jadi Bhante Mahamoggala ini suatu kali melihat ada penampakan. Ini ada makhluk peta yang kemudian makhluk peta ini berada di penampakannya itu seperti berada di satu bidang kebun tebu yang tebunya itu besar-besar, hitam-hitam, yang mana makhluk ini berusaha untuk mendapatkan air tebu. Tetapi setiap kali dia mendekati tebu-tebu tersebut, tebu-tebunya seperti hidup dan memukuli makhluk ini. Sehingga ia tidak bisa mendapatkan air minum dari tebu tersebut. Maka ketika Bhante Mahamoggallana datang, ia kemudian bertanya kepada Bhante Mahamoggallana, apa yang menjadi kesalahan saya? Kenapa saya sekarang terakhir seperti ini? Oh, ternyata Bhante Mahamoggallana melihat ke dalam kehidupan yang lampau. Ternyata dia punya satu perbuatan yang buruk. Jadi ceritanya suatu kali ketika dia sebagai manusia, dia itu dalam sebuah perjalanan membawa satu ikat tebu, sembari dia makan satu batang tebu. Dan kemudian pada waktu itu ada seorang anak kecil bersama ayahnya. Melihat ada orang ini sedang makan tebu, anak kecil ini kepingin juga untuk bisa makan air tebu. Dia kemudian merengek kepada bapaknya untuk bisa mendapatkan air tebu. Nah, bapaknya yang tahu anaknya merengek kemudian mendatangi si pemuda ini dan bertutur sapa dengan ramah, tetapi kemudian tidak digubris sama pemuda ini. Karena anaknya semakin merengek, maka dia kemudian tanpa malu kemudian meminta untuk bisa walaupun sedikit untuk bisa memberikan kepada anaknya. Tapi pemuda ini memberikan tetapi dengan cara yang tidak sopan, dengan cara yang tidak menghargai. Jadi ambil satu batang tebu kemudian dilemparkan ke punggung yaitu bapak dari sang anak sampai dia terjungkal. Dan ternyata di perbuatan yang demikian dia meninggal terakhir sebagai peta di sebidang kebun tebu. Nah, dia mendapatkan kebun tebu karena apa? Dia mempersembahkan atau memberikan tebu kepada seorang ayah bersama dengan anaknya. Tapi kenapa dia kemudian setiap kali mendatangi tebu-tebu tersebut, ia kemudian dipukul oleh tebu-tebu itu? Karena dia itu memberikannya dengan tanpa penghargaan. Bahkan sampai sang ayah itu terjungkal. Maka dari perbuatan buruknya dia mendapatkan perlakuan dari tebu-tebu tersebut seperti hidup. Maka Bhante Mahamoggallana kemudian mengatakan ada satu cara. Kalau mau, kamu harus mendapatkan tebu itu dari belakang, mengambilnya dari belakang. Ternyata ketika dia melakukan demikian, ternyata dia bisa mengambil tebu dari belakang. Ya, dan akhirnya dia bisa menikmati tebu-tebu dari yang ada di situ. Maka makhluk peta ini pun bisa menikmati makanan yang sudah tersedia. Ya, artinya ini seperti Bimana peta, ya Bimana peta. Walaupun telah sebagai peta, tetapi dia bisa mendapatkan makanan. Nah, akhirnya apa? Bhante Mahamoggallana menyampaikan kalau ingin mendapatkan kebahagiaan lebih lanjut, maka ada caranya. Yaitu apa? Dengan berdana. Maka makhluk peta ini kemudian mengambil tebu dan berdana kepada Bhante Mahamoggallana. Nah, Bhante Mahamoggallana pulang dari Pindapata mendanakan tebu tersebut untuk Sang Buddha. Yang kemudian kebajikan itu didedikasikan untuk makhluk peta tersebut. Nah, si peta ini berbahagia meninggal dari sana dan terakhir di alam surga. Nah, dari cerita tersebut kita juga bisa mendengarai bahwa ternyata
makhluk peta ini juga bisa ketika dia punya keberuntungan masih bisa berdana juga. Jadi seperti makhluk peti yang ada di tengah lautan tadi, kemudian makhluk peta yang terlahir di sebidang kebun tebu, itu ada di dalam Ujuk Petawatu ya. Jadi kasus atau kisah mengenai Ujuk Peta. Ujuk artinya tebu. Peta, peta tebu dengan kata lain, peta yang terlahir di sebidang kebun tebu. Nah, nah dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata makhluk peta memang ketika mendapatkan terutama persembahan kebajikan itu bisa tertolong. Tetapi ada satu pernyataan pula yang terdapat di dalam kitab komentar juga, kitab pengulas, bahwa kebajikan dari atau katakan kebajikan yang nantinya dipersembahkan untuk makhluk peta ini akan menjadi besar kalau tiga hal itu terpenuhi. Itu apa? Diibaratkan seperti kalau ada seorang petani, ada ladang dan ada bibit. Petaninya adalah petani yang profesional, ladangnya adalah ladang subur, dan bibitnya adalah bibit unggul. Ketika ketiganya itu ada, dan kemudian dilimpahkan kebajikannya untuk yaitu makhluk-makhluk peta, kemudian para petanya juga ikut berbahagia, maka kekuatannya akan sangat maksimal. Yang dimaksud dengan petani profesional adalah si pembuat kebajikan. Artinya pembuat kebajikan ini pun juga mesti ya semaksimal mungkin adalah orang yang bermoral, orang yang bermoral, orang yang baik. Yang kedua adalah yang menerima, itulah ladang subur. Yang menerima adalah juga orang-orang yang bermoral. Oh, lebih baik adalah seorang arahanta, seorang arahanta. Nah, bibit unggul adalah benda yang dipersembahkan, makanan, mungkin jubah, obat-obatan, tempat tinggal yang memang digunakan untuk misalnya diberikan kepada seorang misalnya biku misalnya. Nah, kalau tiga-tiganya ini terpenuhi, maka kebajikan yang kemudian limpahkan, didedikasikan kepada makhluk peta tertentu, kekuatannya sangat luar biasa. Maka kasus seperti misalnya ada para peta yang datang kepada Raja Bimbisara, kemudian Raja Bimbisara mempersembahkan makanan, minuman, jubah kepada Sang Buddha dan Biku Sangga, maka kekuatannya sangat luar biasa. Para peta kemudian ikut berbahagia, mereka segera terlahir di alam surga. Kenapa? Karena Bimbisara mencapai Sotapanna. Maksudnya si petani ini, si pembuat kebajikan ini, seperti Raja Bimbisara sudah mencapai kesucian Sotapanna. Nah, luar biasa. Kemudian yang menerima adalah ladang yang begitu subur, Sang Buddha, para arahanta. Wah, itu luar biasa lagi. Dan yang dipersembahkan juga memang sesuatu yang memang dibutuhkan oleh para biku, oleh Sang Buddha, para biku. Luar biasa lagi. Maka kalau ketiganya itu maksimal, itu kekuatannya luar biasa. Tetapi ada juga dalam kitab pengulas dikatakan paling tidak adalah satu. Satu itu harus murni. Apakah dari pihak terutama ya si pemberi atau dari pihak si penerima. Nah, kalaupun misalnya si pemberinya mungkin kemoralannya masih kurang, tapi paling tidak adalah si penerima itu punya kemoralan. Atau misalnya si pemberi itu punya kemoralan. Nah, kemudian si penerima memang tidak punya kemoralan. Paling tidak murni atau bersih dari si pihak pemberi. Kalau itu demikian halnya masih punya kekuatan yang baik. Tapi kalau keduanya, nah keduanya ternyata sama-sama jahat misalnya. Sama-sama jahat. Nah, dikatakan tidak punya kekuatan. Jadi si pembuat kebajikan juga orang yang tidak punya kemoralan, kemudian si penerima juga orang yang tidak punya kemoralan. Itu malah tidak punya kekuatan. Maka dikatakan ada sebuah cerita terjadi di Sri Lanka, tapi tercatat dalam kitab pengulas ada seorang yang kerjaannya itu adalah pemburu, banyak melakukan kejahatan, kemudian berdana kepada seorang biku yang tidak bermoral. Kemudian dilimpahkan kebajikan itu untuk makhluk peta atau orang yang sanak keluarga yang telah meninggal dunia. Dan ketika diberikan sampai 3 kali, bahkan ini makhluk petanya tidak mendapatkan apa-apa. Sampai dia berteriak.
berteriak bahwasanya oh orang ini yang telah merampok kepunyaan saya. Artinya gara-gara apa yang dilakukan ini dilakukan oleh katakan si pemburu ini itu tidak memberikan hasil, tidak memberikan manfaat bagi si pita ini. Nah, akhirnya ketika mendapatkan teriakan demikian, jadi pitanya itu kemudian ya katakan ya mungkin memunculkan suara-suara yang tidak menyenangkan. Kemudian pemburu ini kemudian mencari biku yang baik. Walaupun dia sebagai seorang pemburu, dia mencari biku yang baik, mempersembahkan katakan kebajikan berdana, berbuat bajik untuk biku tersebut yang baik tersebut dan dilimpahkan untuk makhluk peta tuh keluarga yang telah meninggal dunia sebagai peta. Dan ternyata ia mendapatkan manfaat dari kebajikan yang dilakukan oleh si pemburu ini. Maka paling tidak adalah di satu sisi memang murni. Apakah dari sisi si penerima atau dari sisi si pemberi. Kalaupun lebih baik lagi adalah dari penerima dan pemberi juga keduanya itu memang baik. Nah, dengan demikian kebajikan yang didedikasikan untuk makhluk peta itu bisa memberikan manfaat untuk makhluk peta tersebut. Nah, itu hal-hal yang berkenaan dengan makhluk peta atau peti yang mereka telah di alam tersendiri. Dan itu pula yang mesti dilakukan oleh sanak keluarga yang masih hidup untuk bagaimana bisa ya membantu sanak keluarga yang telah meninggal dunia. Dan sebenarnya kita tentu tidak tahu apakah keluarga kita telah di alam peta ataupun alam lain. Tapi kalaupun misalnya telah di dalam surga, ternyata makhluk yang ada di dalam surga pun juga bisa menerima kebajikan yang kita lakukan. Ini disampaikan oleh Sang Buddha. Nah, dikatakan kalau orang berbuat kebajikan, kemudian melimpahkan jasa kebajikan untuk para dewa yang tinggal di rumah, maka para dewa tersebut juga ikut berbahagia. Dan bahkan karena kebahagiaannya, mereka akan melindungi si pemilik rumah. Itu dikatakan Sang Buddha dalam salah satu khotbah. Artinya kalau kemudian salah satu anggota keluarga kita telah di alam misalnya surga, mereka pun juga kalau mengetahui kebajikan kita, mereka masih bisa menerima. Tapi makhluk peta dikatakan, terutama dalam kitab komentar ternyata itu adalah peta-peta yang memang dikatakan para datu pak jiwita, yang memang bisa hidup dari katakan pemberian persembahan kebajikan dari sanak keluarga. Sementara ada peta-peta lain yang mungkin sudah terlalu parah, sulit sekali untuk bisa berbahagia. Yaitu ada Kupipasa, Wanta Sika, ada juga Nidjamatanha, yang sudah begitu, keinginannya begitu besar, itu sulit sekali untuk bisa mendapatkan, katakan, patidana, atau dedikasi kebajikan untuk mereka. Tetapi kalaupun seandainya kebajikan ini tidak dinikmati oleh sanak keluarga kita yang telah meninggal dunia karena mungkin telah di alam lain misalnya, atau di alam misalnya neraka misalnya, atau alam binatang, atau kembali ke alam manusia, dan tidak tahu bahwa keluarganya melakukan kebajikan, tapi Sang Buddha mengatakan bahwa kebajikan patidana pun juga bisa dinikmati oleh sanak keluarga kita yang telah lampau, yang dalam kehidupan yang lampau, yang terakhir di alam peta. Mereka juga bisa menikmati. Maka kasus seperti misalnya Raja Bimbisara, itu adalah makhluk-makhluk peta yang merupakan sanak keluarga beliau dalam kehidupan yang sudah sangat lama. Itu pada zaman Buddha Pusa. Itu sudah 92 kalpa yang lampau. Pun masih bisa menikmati. Atau misalnya Peti yang bertemu dengan Banti Sariputa adalah sanak keluarga atau katakan ibunda Banti Sariputa di kehidupan yang kelima sebelum ini. Maka masih bisa menikmati. Dan bagaimana kalau seandainya tidak ada sanak keluarga kita yang lampau yang terakhir di alam peta? Seandainya. Walaupun Sabda mengatakan tidak mungkin. Pasti ada. Tapi kalau seandainya demikian, kebajikan yang kita lakukan atau patidana atau persembahan kebajikan yang kita lakukan itu tetap bermanfaat. Bermanfaat untuk kita sendiri. Bermanfaat untuk yang melakukan kebajikan. Kenapa? Karena syarat dari patidana, pelimpahan jasa atau kebajikan, itu mesti harus ada kebajikan.
Dan kebajikan adalah baik, yang itu tidak hanya baik untuk orang lain, tetapi yang paling pertama, kebajikan tersebut adalah baik untuk kita sendiri. Bahwa kebajikan yang kita lakukan pasti membawa kebahagiaan untuk kita sendiri, sesuai dengan hukum karma. Maka kebajikan, apapun yang dilakukan, untuk dilakukan sebagai patidana, itu pasti memberikan manfaat. Utamanya adalah untuk diri kita sendiri atau si pembuat kebajikan. Itu sudah dipastikan demikian. Ya, saya kira itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat untuk yang mendengarkan.